Halo, apa kabar? Santai dulu, ya. Saya mau bahas sesuatu yang lumayan serius, tapi coba kita bawa santai saja sambil ngopi. Topiknya soal Amakudari di Jepang, itu loh, istilah buat para pejabat yang turun dari surga, pindah ke posisi empuk di perusahaan besar setelah pensiun. Coba dipikirkan. Ya, kita sering bertanya, kenapa sih sistem yang katanya menjanjikan kestabilan, kayak transisi mulus di dunia korporat Jepang ini, malah bikin kita kecewa dan merasa tidak berdaya? Amakudari ini contoh paling nyata. Para pejabat itu gila, melenggang kejabatan yang enak-enak. Ujung-ujungnya sering jadi skandal. Lantas kepercayaan kita ke rasa adil itu langsung goyah. Di tempat kerja kita, sehari-hari juga ada kan. Hierarki yang tidak terucapkan, kayak harus jaga harmoni mati-matian. Padahal di dalamnya ada ketidakadilan yang tersembunyi. Atau capeknya karoshi kerja berlebihan. Di sistem yang lebih menghargai koneksi daripada merit atau kemampuan kita. Jadi, pertanyaan yang sering menggantung itu, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi gambaru, perseverance, dan loyalitas kelompok, bagaimana kita bisa menemukan arti personal kalau aturannya terasa curang? Nah, sekarang kita coba tarik pelajaran dari kearifan masa lalu, dari cerita-cerita sejarah. Anggap saja ini pelajaran universal tentang kekuasaan, integritas, dan harapan. Ini nyambung banget kok sama nilai-nilai Jepang, seperti Gambaru itu. Ini nih, poin pentingnya. Banyak dari kita ngotot mengejar posisi demi rasa aman. Tapi akhirnya malah dapat ketidakstabilan. Coba deh jujur, bagaimana kita bisa membangun hidup yang stabil kalau sistem seperti Amakudari lebih memprioritaskan jaringan ketimbang keadilan? Ini mirip banget sama gelembung ekonomi Jepang tahun 80-90-an, tahu kan? Nilai properti melambung lalu jatuh total, meninggalkan banyak utang. Kita kejar itu, tapi ternyata rapuh. Kayak di film-film anime futuristik, di mana Tokyo yang keren mendadak runtuh karena kekuasaan yang tidak terkontrol. Kearifan kuno bilang begini, keamanan sejati itu datang dari berjalan dengan integritas, bukan dari usaha mati-matian merebut kendali. Kayak yang dibilang, siapa yang hidup jujur akan mendapat pijakan kuat, bahkan saat jalannya berkelok-kelok. Kita bisa ambil filosofi wabi-sabi juga. Itu kan soal menerima ketidaksempurnaan. Mungkin kalau kita mengakui kalau sistem ini punya cacat, justru disitulah kita bisa menemukan stabilitas yang sebenarnya. Coba renungkan, jalur aman, apa di karirmu yang selama ini kamu pikir pasti, tapi mungkin itu hanya ilusi. Dan kalau kamu melepaskannya, pintu baru apa yang bisa terbuka? Ini sering bikin kita sendirian loh. Harus navigasi hubungan-hubungan gelap, kayak skandal Dango kecurangan tender atau skandal Jusen pinjaman perumahan yang kotor itu. Kita semua kan ingin koneksi yang tulus, tapi bagaimana caranya membangun kepercayaan tanpa harus mengorbankan diri? Ini kayak film studio Ghibli, Spirited Away, tahu kan? Si Chihiro harus belajar memutus kontrak eksploitatif di dunia roh itu untuk menemukan jati dirinya. Kita juga begitu. Pelajaran dari kisah kuno itu keren. Seorang pemimpin memilih melayani daripada menguasai. Intinya, pengaruh sejati itu datang dari mengangkat orang lain, bukan menginjak-injak mereka untuk naik ke atas. Coba lihat pasca gempa Tohoku 2011. Harmoni komunitas itu bersinar karena ada dukungan bersama, bukan karena ada perintah dari atas. Itu asli loh. Jadi, di interaksi harianmu, di kantor, sama teman, di mana kamu bisa memilih keterbukaan ketimbang kesepakatan rahasia. Rasanya berat, ya. Skandal sana-sini bikin kepercayaan luntur. Bagaimana kita bisa menemukan tujuan dan komunitas lagi di tengah rasa kecewa ini? Ini kayak Hanami melihat bunga sakura. Indah, tapi cepat gugur kan? Kalau kita terus berpegangan pada sistem yang cacat, kita bakal burnout. Mirip kayak fenomena hikikomori di Jepang yang memilih menarik diri dari jaringan yang penuh tekanan itu. Kearifan kuno menawarkan ini, bertindak adil, tunjukkan belas kasihan, dan berjalanlah dengan rendah hati.
Intinya, bagaimana kalau sukses itu diartikan sebagai berbuat benar pada orang lain, menunjukkan kebaikan, dan tetap membumi. Kita lihat sejarah. Para reformator restorasi Meiji menantang hierarki lama demi pembaharuan nasional. Kita juga perlu mendorong transparansi sekarang. Apa beban dari sistem Jepang? Entah itu kerja berlebihan atau ketidakadilan. Yang paling kamu rasakan berat. Dan bagaimana tindakan kecil yang adil bisa membuatnya lebih ringan? Kita bukan amakudari dong. Kita perlu tahu tujuan setelah pensiun atau transisi itu yang bukan sekadar jabatan bergaji besar. Di budaya yang mengagungkan jalur elit, misalnya lulusan Tokyo University, bagaimana kita bisa menentukan nilai diri kita yang bukan cuma gelar? Ini kayak pindah dari Shinkansen yang ramai ke kereta lokal yang lebih tenang. Melambat itu bisa menunjukkan makna yang lebih dalam. Ini seperti konsep Ikigai, alasan untuk hidup dari Okinawa. Ada lagi nih, kearifan kuno yang bilang, bahkan masalah yang sudah berakar dalam pun bisa mendapat awal yang baru. Bekas luka itu bisa jadi kisah pertumbuhan. Contoh di manga kayak One Piece. Para karakternya menemukan tujuan dari petualangan di luar norma masyarakat. Itu menekankan perseverance tanpa perlu korupsi. Jadi, kalau besok kamu turun dari posisimu, tujuan abadi apa yang akan memandumu? Mungkin kita skeptis, ya. Sistemnya buram, bagaimana kita orang biasa bisa menciptakan akuntabilitas dan makna. Coba ingat semangat Matsuri Festival. Semua orang berkontribusi untuk harmoni. Itu kebalikan total dari permainan kekuasaan yang terisolasi dalam skandal. Kearifan kuno mendorong pemulihan yang lembut dalam kelompok. Kita saling menopang dalam kelemahan. Dalam komunitas sejati, kita membawa beban satu sama lain dan saling membantu untuk berdiri tegak. Di Jepang pun ada gerakan sosial menentang korupsi yang terinspirasi tren global, tapi tetap dengan menghormati orang tua, tapi mempertanyakan otoritas yang tidak terkontrol. Nah, siapa di lingkaranmu yang bisa kamu ajak ngobrol jujur tentang keadilan, dimulai dari hal kecil? Baiklah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Minggu ini, coba deh ambil satu langkah kecil menuju integritas. Mungkin kamu bisa mencatat di jurnal soal aliansi tersembunyi dalam hidupmu atau menghubungi seseorang yang terdampak sistem yang tidak adil. Ini pintu terbuka untuk kita menjelajahi. Bagaimana sih rasanya tujuan sejati itu? Amakudari ini memang pengingat tentang jebakan dalam dunia yang serba terkoneksi. Tapi, kearifan kuno itu menawarkan jalan. Menuju keadilan, harapan, dan komunitas yang tahan lama, jauh melebihi posisi jabatan apapun. Mari kita turun bersama ke kehidupan yang penuh makna sejati. Nah, kalau kita bicara soal makna dan integritas ini, seringkali kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukannya sendirian, kan? Semua yang kita bahas soal keadilan, belas kasihan, berjalan dengan rendah hati, semua itu berakar pada kebutuhan kita akan pemulihan dan hubungan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kalau kamu merasa kecewa dengan sistem yang ada atau lelah mencoba mencari makna di tengah kekacauan, itu artinya ada sesuatu yang lebih dalam yang memanggilmu. Ada sumber harapan dan integritas yang sejati, yang tidak bergantung pada skandal amakudari atau jabatan apapun. Ini soal mencari sang pencipta yang menjanjikan bahwa kesalahan yang berakar dalam pun bisa dicuci bersih dan diberi awal yang baru. Itu loh, kasih karunia yang lebih dari sekadar kata-kata. Kalau kamu ingin menemukan pondasi yang tidak akan goyah, tidak seperti gelembung ekonomi atau posisi Kushi Amakudari, inilah saatnya untuk mencari hubungan personal itu. Ini bukan soal rules atau agama yang ribet, tapi soal menemukan kedamaian dengan yang menciptakan kita yang sudah menyediakan jalan keluar dari beban-beban tak terucapkan ini. God, if this is real, let it begin. Bagi sebagian orang,
Tuhan itu seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian, yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Mungkin kamu juga ingin mengenalnya? Aku yakin pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin.